Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sosha Febrita Setiawati dengan NIM 1902-9179. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kelas yang sudah saya buat di aplikasi Edmodo. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Khairunisa Aidillah dan Vika Zilvia yang mau bergabung di Zoom yang sudah saya buat ini. Nah, pada kelas Edmodo yang sudah saya buat, materi yang saya ambil adalah koordinat kartesius untuk kelas 8 tingkat SMP. Nah, pada masa matematika wajib di tingkat SMP itu ada 2 kali pertemuan, yaitu untuk 4 jam pembelajaran. Sehingga biasanya pada tingkat SMP itu pertemuannya dilakukan dengan 2 kali dalam 1 minggu. Dengan mempertimbangkan 2 jam untuk 1 kali pertemuan, yaitu 90 menit, OSA udah mengambil materinya yaitu untuk posisi titik pada koordinat kartesius. Untuk kelas Atmodo yang udah saya buat, yaitu ada 3 kegiatan, yaitu untuk kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembuka, saya menyapa peserta didik saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu mengucapkan selamat datang untuk kelas online yang sudah saya buat, lalu menanyakan kabarnya hari ini, dan saya mengajak peserta didik saya untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu saya memberikan pengantar kepada peserta didik saya, yaitu mencontohkan beberapa pengaplikasian koordinat kartesius yang bisa ditemukan oleh peserta didik saya di kehidupannya sehari-hari. Contohnya itu pada denah undangan dan pada Google Map, yaitu pengaplikasian menemukan titik posisi kita sekarang dengan titik posisi yang akan kita tuju. Lalu pada kegiatan inti berikutnya, saya ingin mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik saya mengenai koordinat kartesius. Saya memberikan 1 buah contoh koordinat kartesius kosong, yaitu yang berisikan dengan sumbu X dan sumbu Y dengan bilangan-bilangan yang ada di dalamnya. Lalu saya menanyakan pada kuis Ayo Berpikir Kritis, yaitu kuisnya itu apa itu koordinat kartesius, untuk mengetahui pengetahuan awal sebelum masuk ke materi peserta didik saya. Lalu selanjutnya saya menyampaikan KD, indikator pencapaian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta mencantumkan peta konsep agar peserta didik saya tahu materi yang akan saya bahas pada pertemuan ini apa saja. Nah, masuk kegiatan inti. Untuk di kegiatan inti, saya membagikan bahan ajar berupa buku K13, lalu saya menginstruksikan kepada peserta didik saya untuk membaca bahan ajar berikut dari halaman 646 sampai 56. Lalu saya menyampaikan kepada peserta didik saya, jika mereka ada yang tidak paham atau punya pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Lalu saya untuk menambah pemahaman peserta didik saya juga membagikan video yang sudah saya cari di YouTube dengan menyesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya bagikan di sini untuk ditonton oleh peserta didik saya. Sekali lagi, saya menyampaikan kepada peserta didik saya, jika mereka ada yang ragu atau tidak paham, punya pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang terakhir pada kegiatan penutup, saya memberikan tugas pada peserta didik saya untuk latihan 1, yaitu pada bahan ajar yang sudah saya
bagikan tadi pada Ayo Berlatih 2.1 dan Ayo Berlatih 2.2. Saya menginstruksikan kepada peserta didik saya untuk dikerjakan di buku latihan, lalu difoto dan diupload pada assignment latihan 1. Saya juga mengingatkan kepada peserta didik saya untuk mengecek batas waktu penguploadannya. Nah, pada latihan 1 ini saya memberikan waktu sampai hari Minggu. Saya membuka kelas ini pada hari Kamis. Kenapa begitu? Karena menimbang ini adalah kelas online. Mungkin beberapa peserta didik saya akan terkendala jaringan atau terkendala tidak punya paket sehingga mereka bisa mengerjakan sampai batas waktu pada hari Minggu jam 12 malam. Nah, setelah itu saya juga meminta peserta didik saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kolom komentar mengenai materi koordinat kartesius, posisi titik dalam koordinat kartesius. Lalu saya menyampaikan jika mereka menyampaikan kesimpulan di kolom komentar dengan baik, maka mereka akan mendapatkan nilai tambah, yaitu nilai keaktifan. Nah, untuk penutupnya, saya mengingatkan kembali peserta didik saya untuk mengisi absensi, lalu mengucapkan terima kasih kepada peserta didik saya yang sudah mengikuti pembelajaran online secara baik. Lalu saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan saya menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya di hari Senin akan melanjutkan materi koordinat kartesius tentang posisi garis dalam koordinat kartesius. Tujuannya adalah agar peserta didik saya dapat mempersiapkan diri sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, saya juga menyampaikan kembali kepada peserta didik saya, jika mereka punya pertanyaan atau ada yang tidak paham, untuk kembali menyampaikan pada kolom komentar. Lalu saya juga menyemangati peserta didik saya agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Lalu saya menutup pertemuan satu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan mengucapkan wassalamualaikum. Lalu saya di sini ada membuat schedule untuk dilihat oleh peserta didik saya untuk pertemuan kedua pada hari Senin dimulai dari jam setengah 10 sampai jam 12 malam. Kenapa saya membuka kelas ini sampai jam 12 malam dengan pertimbangan yang tadi saya bilang, yaitu kelas online ini mungkin ada beberapa peserta didik saya yang terkendala jaringan atau ada yang tidak punya paket, jadi mereka bisa mengusahakan dalam hari itu bisa membuka kelas ini. Lalu absensinya saya letakkan di paling atas, saya pin. Kenapa? Tujuannya adalah mereka bisa mengikuti pembelajaran terlebih dahulu dari awal sampai terakhir, sampai penutup, baru bisa mengisi absensinya, begitu. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada teman-teman. Silahkan memberikan saran, kritik, dan juga pertanyaan. Izin, Osa. Iya, Vika. Di sini kita mau kasih saran, kalau bisa di akhir, di bagian penutup, itu juga ditambahkan kayak mengingatkan peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang 5M. Karena pandemi sekarang juga masih buruk dan mungkin itu bisa dijadikan pengingat untuk murid-murid. Mungkin hanya itu, Sah. Terima kasih, Vika. Kepada Nisa, pada saran, kritik, dan pertanyaan? Nisa ingin bertanya, Sah. Iya, Nisa. Oke, terkait materi pada koordinat kartesius yang telah saya buat pada kelas M-Modo itu, Nisa ingin bertanya itu apakah materi koordinat kartesius itu yang saya buat itu pada pertemuan pertama di hari Kamis itu kira-kira sampai nak waktunya itu 2 kali 40 menit. Sekian, Ustaz. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Kairunisa. Sebelumnya sebelumnya berniat untuk mengambil, ya kan untuk koordinat kartesius itu kan ada tiga submateri, ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada posisi titik terhadap titik awal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Lalu ada posisi garis terhadap dalam koordinat kartesius. Awalnya ingin membahas ketiganya, cuman setelah mempertimbangkan waktu, Osa mengambil posisi titik dalam koordinat kartesius. Sesuai prediksi Osa, mungkin ini bisa dibahas untuk 2 jam pelajaran. Kenapa? Karena setelah Osa lihat bukunya, materinya itu bisa dibilang cukup sedikit. Lalu nanti waktu peserta didik ini akan banyak habis untuk latihan soal. Gitu, Nisa. Karena menurut Osa materi yang disampaikan cukup simpel dan memang ini adalah materi baru bagi peserta didik. Cuman setelah melihat materinya cukup singkat dan cukup simpel, jadi Osa memperkirakan untuk 2 submateri ini bisa disampaikan pada jam pertemuannya untuk 1 kali pertemuan begitu. Bisa. Oke, terima kasih Osa, Nisa sudah paham. Ya, apa ada lagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan? Izin Osa. Ya, Vika. Di sini Vika cuman kayak ngasih saran sih, gimana kalau ada aktivitas yang melibatkan peserta didik itu sendiri yang terjun mencari informasi-informasi dari berbagai sumber, misalnya di internet atau dari perpustakaan. Nanti baru di akhir ada buku yang dari gurunya gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik, di mana peserta didik itu pada kegiatan ketiganya itu mengumpulkan informasi. Jadi mereka juga bukan hanya menerima saja, tapi mereka juga berusaha mencari informasi itu sendiri gitu, mencari materi gitu. Bagaimana menurut Osa? Kalau menurut Osa, sesuai pengalaman kita sebagai mahasiswa, kalau untuk mencari informasi di Google itu gimana ya, Vika? Kadang kan informasi di Google itu tidak valid, jadi takutnya nanti pemahaman siswa jadi semakin mengambang gitu. Itu makanya Osa berikan bahan ajarnya dan bilang dari halaman sekian sampai halaman sekian kita akan bahas materinya. Begitu. Menurut Osa mungkin pengumpulan informasinya dari mereka membaca bahan ajar yang sudah Osa bagikan gitu, Vika. Karena saya berpikir kalau misalnya disuruh mereka untuk mencari bahannya sendiri, misalnya di Google, takutnya nanti pemahaman mereka jadinya melenceng. Karena di Google itu kan informasinya belum tentu valid, Kak. Begitu, Vika. Mungkin Vika juga setuju dengan yang Osa sampaikan. Mungkin kalau seandainya menambahkan aktivitas tersebut, di akhirnya ada kayak penguatan atau gurunya menyampaikan yang benarnya gitu. Mungkin maksud Vika kayak Osa kan tadi mengajak peserta didik Osa kan untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi maksud Vika tuh mungkin Osa juga menyampaikan kesimpulan yang lebih konkret lagi agar peserta didik Osa bisa lebih memahami gitu kan, Vika. Bisa. Baik, Vika, nanti Osa perbaiki lagi. Apa ada teman-teman yang mau memberikan kritik, saran, dan komentar lagi? Pertanyaan lagi? Kalau dari Vika udah cukup, Osa, soalnya kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupnya sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Terima kasih, Vika. Bagaimana dengan Kak Nisa? Menurut Nisa sudah kesal. Terima kasih, Kak Nisa.
Baik, sekianlah presentasi OSA. Terima kasih kepada rekan-rekan mau bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.